Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di video part 2. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pengertian hadis beserta istilah-istilah yang berkaitan dengannya, seperti sunnah, khobar, asar, pada video sebelumnya, kita telah membahas pengertian hadis beserta istilah-istilah yang berkaitan dengannya, seperti sunnah, khobar, asar, serta perbedaan hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas bentuk-bentuk hadis. Nah, materi ini penting karena apa? Karena tidak semua hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW berbentuk ucapan. Ada hadis yang berupa perbuatan, persetujuan, sifat beliau, bahkan keinginan atau niat beliau. Oleh karena itu, kita perlu memahami setiap bentuk hadis agar dapat memahami riwayat Rasulullah SAW secara lebih utuh. Oke, kita masuk pada pembahasan pengertian bentuk-bentuk hadis. Nah, menurut pembahasan dalam buku Ulumul Hadis karya Abdul Majid Khan, hadis tidak hanya dipahami sebagai perkataan Rasulullah SAW. Para sahabat meriwayatkan seluruh aspek kehidupan beliau, mulai dari ucapan, tindakan, persetujuan, sifat-sifat, hingga keinginan beliau terhadap suatu perkara. Oleh karena itu, para ulama mengelompokkan hadis berdasarkan bentuk periwayatannya. Pengelompokan ini bertujuan untuk apa? Untuk memudahkan umat Islam memahami bagaimana suatu ajaran disampaikan oleh Rasulullah SAW. Secara umum, bentuk-bentuk hadis meliputi hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis wasfi atau hadis ahwali, dan hadis hami. Nah, masing-masing bentuk ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi semuanya sama-sama menjadi bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam. Nah, bentuk hadis yang pertama adalah hadis qauli. Menurut Abdul Majid Khan, hadis qauli adalah hadis yang berupa perkataan atau ucapan Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para sahabat, kemudian diriwayatkan kepada generasi berikutnya. Nah, hadis qauli ini merupakan bentuk hadis yang paling banyak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Karena apa? Karena sebagian besar ajaran Rasulullah SAW disampaikan melalui sabda beliau. Nah, melalui hadis qauli ini, Rasulullah SAW memberikan berbagai petunjuk kepada umatnya, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun kehidupan sosial. Nah, ketika para sahabat mendengar sabda Rasulullah SAW, mereka menghafalnya, mencatatnya, kemudian menyampaikan kembali kepada tabi'in, sehingga hadis tersebut sampai kepada generasi umat Islam hingga saat ini. Nah, karena berupa ucapan secara langsung, hadis qauli ini sering dijadikan dasar dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Contohnya apa? Salah satu contoh hadis qauli yang sangat terkenal adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya." Nah, hadis ini menunjukkan bahwa setiap amal seorang dinilai berdasarkan niat yang ada dalam hatinya. Contoh lainnya adalah sabda Rasulullah SAW mengenai kewajiban menuntut ilmu, pentingnya menjaga lisan, serta berbagai nasihat yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Nah, hadis qauli ini mengajarkan bahwa setiap perkataan Rasulullah SAW mengandung petunjuk yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya mempelajari, memahami, dan mengamalkan sabda-sabda beliau dalam kehidupan sehari-hari. Selain mengajarkan Islam melalui perkataan, Rasulullah SAW juga memberikan contoh secara langsung melalui tindakan beliau. Nah, bentuk hadis inilah yang dikenal sebagai hadis fi'li. Nah, setelah membahas hadis qauli, bentuk hadis berikutnya adalah hadis fi'li. Menurut Abdul Majid Khan, hadis fi'li adalah hadis yang berupa perbuatan atau tindakan Rasulullah SAW yang disaksikan oleh para sahabat, kemudian diriwayatkan kepada generasi setelahnya. Nah, jika hadis qauli berisi ucapan Rasulullah SAW, maka hadis fi'li ini memperlihatkan bagaimana beliau mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui perbuatan beliau, para sahabat dapat melihat secara langsung cara beliau melaksanakan berbagai ibadah maupun aktivitas lainnya. Nah, hadis fi'li ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena apa? Karena banyak ibadah dalam Islam dipelajari melalui tindakan Rasulullah SAW. Misalnya apa? Misalnya tata cara berwudu, sholat, puasa, haji, dan berbagai ibadah lainnya. Nah, para sahabat tidak hanya mendengar penjelasan beliau, tapi juga melihat langsung bagaimana beliau melaksanakannya. Dengan demikian, hadis fi'li menjadi pedoman praktis bagi umat Islam dalam menjalankan syariat. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW menjadi contoh yang dapat diteladani selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan kekuasaan bagi beliau. Nah, salah satu contoh hadis fi'li adalah riwayat mengenai tata cara sholat Rasulullah SAW. Para sahabat memperhatikan setiap gerakan beliau, mulai dari takbiratul ihram, ruku, sujud, hingga salam. Nah, dari pengamatan tersebut lahirlah berbagai riwayat yang menjelaskan tata cara sholat.
Hadis fi'il ini mengajarkan bahwa Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan ajaran melalui perkataan, tapi juga memberikan teladan secara langsung. Nah, oleh karena itu, sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk mencontoh praktik ibadah beliau sesuai dengan tuntutan syariah. Selain melalui perkataan dan perbuatan, Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk melalui sikap beliau terhadap perbuatan para sahabat. Nah, bentuk hadis ini disebut hadis takriri. Nah, menurut Abdul Majid Khan, hadis takriri adalah hadis yang berupa persetujuan Rasulullah SAW terhadap perkataan atau perbuatan para sahabat. Nah, persetujuan tersebut dapat ditunjukkan dengan diamnya Rasulullah SAW ketika melihat suatu perbuatan atau dengan memberikan ucapan yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Dalam kedudukannya sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW memiliki tugas untuk menjelaskan ajaran Islam kepada umatnya. Oleh karena itu, apabila ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat dan beliau mengetahuinya, tentu beliau akan melarang atau meluruskannya. Sebaliknya, apabila beliau mengetahui suatu perbuatan kemudian tidak mengingkarinya, maka sikap diam tersebut dipahami oleh para ulama sebagai bentuk persetujuan atau pembolehan. Inilah yang disebut takrir. Namun, persetujuan tersebut berlaku apabila benar-benar diketahui bahwa Rasulullah SAW menyaksikan atau mengetahui peristiwa tersebut. Nah, salah satu contoh hadis takriri adalah ketika beberapa sahabat memakan dab. Dab ini sejenis biawak gurun. Ketika beberapa sahabat memakan dop di hadapan Rasulullah SAW, beliau tidak ikut makannya karena tidak terbiasa dengan makanan tersebut. Tetapi beliau juga tidak melarang para sahabat untuk memakannya. Nah, dari sikap Rasulullah SAW tersebut, para ulama memahami bahwa memakan dop hukumnya boleh. Nah, hadis takrir ini menunjukkan bahwa tidak semua ajaran Rasulullah SAW disampaikan melalui perkataan atau tindakan. Diamnya beliau dalam situasi tertentu juga memiliki makna hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh umat Islam. Nah, setelah membahas hadis takrir ini, bentuk hadis berikutnya adalah hadis wasfi. Nah, bentuk hadis ini berbeda karena tidak menceritakan ucapan atau tindakan Rasulullah SAW, melainkan menggambarkan sifat dan keadaan beliau. Nah, bentuk hadis berikutnya adalah hadis wasfi. Nah, sebagai ulama juga menyebutnya sebagai hadis ahwali. Menurut Abdul Majid Khan, hadis wasfi adalah hadis yang menjelaskan sifat-sifat Rasulullah SAW, baik sifat fisik maupun sifat akhlaknya. Nah, melalui hadis wasfi, para sahabat menggambarkan bagaimana keadaan Rasulullah SAW sehingga umat Islam dapat mengenal beliau lebih dekat. Nah, riwayat-riwayat seperti ini bukan berisi ucapan atau tindakan beliau, melainkan gambaran tentang kepribadian, penampilan, dan akhlaknya. Nah, para sahabat merupakan orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW. Mereka melihat secara langsung bagaimana penampilan beliau, cara berbicara, cara berjalan, cara bergaul dengan masyarakat, hingga akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semua pengamatan tersebut kemudian diriwayatkan kepada generasi setelahnya dan menjadi bagian dari hadis. Nah, hadis wasfi ini memiliki peran yang sangat penting karena apa? Karena membantu umat Islam mengenal sosok Rasulullah SAW secara lebih utuh. Nah, kita tidak hanya mengetahui apa yang beliau katakan atau lakukan, tapi juga mengetahui bagaimana kepribadian beliau sebagai seorang nabi dan teladan bagi umat manusia. Contoh hadis wasfi adalah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat mulia, dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, penyayang, rendah hati, dan dermawan. Selain itu juga terdapat pula riwayat yang menjelaskan ciri-ciri fisik beliau, seperti postur tubuh yang sedang, wajah yang berseri, rambut yang tidak terlalu lurus dan tidak terlalu keriting juga, serta cara beliau berjalan yang penuh wibawa. Nah, semua riwayat tersebut termasuk hadis wasfi karena menggambarkan sifat dan keadaan Rasulullah SAW. Nah, dari hadis wasfi kita belajar bahwa keteladanan Rasulullah SAW tidak hanya terlihat dalam ibadah, tapi juga dalam akhlak dan kepribadian beliau. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain meriwayatkan ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat Rasulullah SAW, para sahabat juga meriwayatkan keinginan atau cita-cita beliau terhadap suatu perkara. Nah, bentuk hadis inilah yang disebut hadis hammi. Nah, menurut Abdul Majid Khan, hadis hammi adalah hadis yang berisi keinginan, niat, atau cita-cita Rasulullah SAW untuk melakukan suatu perbuatan. Tetapi, perbuatan tersebut tidak jadi dilaksanakan.
Kata hami berasal dari kata Arab hamma, yang berarti berniat atau berkeinginan melakukan sesuatu. Oleh karena itu, inti dari hadis hami bukanlah tindakan Rasulullah SAW, melainkan niat atau kehendak beliau yang diriwayatkan oleh para sahabat. Nah, hadis hami ini menunjukkan betapa telitinya para sahabat dalam meriwayatkan kehidupan Rasulullah SAW. Mereka tidak hanya meriwayatkan apa yang beliau ucapkan atau lakukan, tetapi juga menyampaikan keinginan beliau terhadap suatu perkara. Nah, bentuk hadis ini berbeda dengan hadis fi'li. Dalam hadis fi'li, Rasulullah SAW benar-benar melakukan suatu perbuatan. Adapun dalam hadis hami, beliau baru menyatakan keinginan atau niat, namun perbuatan tersebut tidak terlaksana. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap sikap Rasulullah SAW mengandung hikmah dan menjadi perhatian para sahabat. Nah, contoh dari hadis hami yang disebut dalam buku adalah keinginan Rasulullah SAW untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram agar berbeda dengan kebiasaan orang-orang Yahudi. Nah, namun sebelum keinginan tersebut terlaksana, pada tahun berikutnya Rasulullah SAW telah wafat. Nah, kedua riwayat tersebut termasuk hadis hami karena yang diriwayatkan adalah keinginan Rasulullah SAW, bukan tindakan yang benar-benar beliau lakukan. Nah, hadis hami ini mengajarkan bahwa para sahabat meriwayatkan kehidupan Rasulullah SAW secara sangat teliti, termasuk niat dan kehendak beliau. Selain itu, hadis hami juga menunjukkan bahwa setiap keputusan Rasulullah SAW selalu mengandung hikmah dan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat Islam. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hadis memiliki beberapa bentuk sesuai dengan cara periwayatannya, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis wasfi, dan hadis hami. Nah, setiap bentuk hadis memberikan informasi yang berbeda tentang Rasulullah SAW. Hadis qauli berisi ucapan beliau, hadis fi'li menjelaskan perbuatan beliau, hadis takriri menunjukkan persetujuan beliau terhadap perkataan atau perbuatan para sahabat, hadis wasfi menggambarkan sifat dan keadaan beliau, sedangkan hadis hami menjelaskan keinginan atau cita-cita beliau yang belum sempat terlaksana. Nah, dengan memahami bentuk-bentuk hadis tersebut, kita dapat mengenal Rasulullah SAW secara lebih utuh serta memahami bagaimana beliau menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya melalui berbagai cara. Nah, demikianlah pembahasan mengenai bentuk-bentuk hadis berdasarkan buku Ulumul Hadis karya Dr. Haji Abdul Majid Khon MAG. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai berbagai bentuk hadis serta mendorong kita untuk semakin mencintai dan meneladani Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Apabila dapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.